Oke teman-teman, jadi kembali lagi di channel Abdul Tube. Kali ini kita akan membahas yang lagi lumayan ini ya, trending lah ya, untuk kalangan anak-anak yang mau lanjut ke dunia perkuliahan gitu. Ya, SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, betul kan? Dan kita tidak main-main, kita ditemani oleh saksi hidup, orang yang lolos, salah satu orang yang lolos SNMPTN gitu cuy. Jadi mungkin dia nanti akan menceritakan bagaimana sekolahnya waktu itu mengadakan sosialisasinya bagaimana, terus dia ngisinya, mikirnya lama enggak memilih jurusan gitu cuy. Oke, tapi sebelum itu, agar ini lebih kayak ada infonya gitu ya, tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa kalian jangan sepenuhnya percaya dengan perkataan kami, khususnya perkataan saya, karena saya sendiri tidak lolos SNMPTN gitu ya. Oke, jadi kita perkenalkan diri dulu tentunya ya. Mungkin bagi kalian masih baru gitu menemukan video ini gitu kan, tidak tahu ini orangnya asalnya sekolah mana gitu kan. Jadi saya Abdul Aziz, sekarang sedang menjadi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Bengkulu, dan saya itu lulusan SMA Negeri 8 Bengkulu Utara tahun 2021. Dan tamu kita kali ini, silakan memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Sari Puspita Dewi dari Prodi Akuntansi di Universitas Bengkulu. Dulu asal sekolah dari SMA Negeri 8 Bengkulu Utara. Oke, ya sangat-sangat luar biasa, dan beliau ini lolos lewat jalur SNMPTN cuy. Oke, kita langsung aja ya ke akan pembahasan kita ini. Yang pertama adalah jadwal SNMPTN. Di sini saya melihat postingan saja ya, daripada salah-salah gitu kan. Udah infonya salah-salah, gak jelas anjir. Ini dari akun Instagram LTMPT Official. Jadwal SNMPTN 2022 cuy. Yang pertama ini ada pembuatan akun LTMPT, bisa dimulai dari 4 Januari sampai 15 Februari 2022. PDSS dan SNMPTN. Sosialisasi PDSS itu dijadwal 1 Desember 2021 sampai 8 Februari 2022. Lalu sosialisasi SNMPTN itu bisa dimulai dari 1 Desember 2021 sampai 28 Februari 2022. Lalu launching kegiatan PMB itu pada 4 Januari 2022. Lalu penetapan siswa eligible itu 4 Januari sampai 8 Februari 2022. Lalu pengisian PDSS itu dijadwal 8 Januari sampai 8 Februari 2022. Lalu pendaftaran SNMPTN itu dijadwal 14 sampai 28 Februari 2022. Lalu yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua, pengumuman hasil SNMPTN itu dijadwal 29 Maret 2022 cuy. Oke, itu tadi jadwal SNMPTN. Mungkin kalau kalian kurang ini ya, terlalu cepat gitu, bisa kalian back gitu ya. Dan selanjutnya itu kita akan membahas aturan dalam memilih prodi SNMPTN gitu cuy. Jadi bagi kalian yang mungkin masih bingung, tidak punya kawan gitu untuk bercerita, mungkin video ini bisa membantu gitu dalam melihat gitu aturan dalam memilih prodi yang benar dan yang salah gitu ya. Oke, pada SNMPTN 2022, pemilihan program studi ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, atau SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Lalu disarankan tidak lintas minat.
Ini tergantung ketentuan PTN yang dituju. Jadi itulah aturan dalam memilih prodi SNMPTN ya. Lalu ada lagi mungkin bagi kalian yang masih bingung samar-samar dengan kalimat daya tampung, keketatan atau passing grade, apa sih itu? Nah, ini adalah perbedaan antara daya tampung, keketatan, dan passing grade. Ya, Mbak Sari harap sabar ya. Yang pertama itu daya tampung. Daya tampung seringkali diartikan sebagai jumlah peserta diterima di suatu program studi yang bisa berubah di tiap tahunnya. Ada 3 daya tampung, yakni daya tampung SNMPTN sebesar 40%, lalu SBMPTN 60%, dan seleksi mandiri 20%. Misalnya nih, daya tampung keseluruhan prodi pendidikan dokter di UGM 2021 sebanyak 100, berarti untuk daya tampung SNMPTN 36 dan SBMPTN 54. Untuk keketatan merupakan gambaran persaingan untuk masuk ke suatu kampus atau program studi. Keketatan didapat dari perbandingan jumlah peminat atau pendaftar dan daya tampung atau yang diterima. Misalnya, peminat di Teknik Informatika Universitas Padjadjaran 2.465 orang dan jumlah yang diterima 32 orang. Dengan demikian perbandingan keketatannya 1:77 atau satu kursi diperebutkan oleh 77 orang. Lalu passing grade nih. Passing grade adalah nilai persentase yang dijadikan acuan ketika seseorang lulus pada suatu program studi universitas tertentu. Misalnya nih, memilih jurusan ilmu komunikasi UI tahun sebelumnya memiliki passing grade 48%, maka peluang kamu untuk lolos relatif besar. Sebaliknya, jika passing grade tahun sebelumnya di atas 48,9%, maka peluang kamu lolos SNMPTN akan kecil. Mungkin passing grade-nya agak pusing ya bagi kalian. Sekali lagi, kami tidak mengajarkan kalian untuk menghitung passing grade ya, karena ini sebenarnya adalah video sharing gitu pengalaman saya sendiri. Mohon maaf, saya sendiri tidak lolos SNMPTN gitu ya. Jadi makanya itu saya mengundang orang yang lolos agar ada validasi gitu ya, bahwa nih loh yang lolos aja ceritanya begini gitu ya. Ya, itulah tadi jadwal SNMPTN, aturan dalam memilih prodi SNMPTN, dan perbedaan daya tampung, keketatan, dan passing grade. Sekarang kita akan mulai berbagi atau men-sharing pengalaman kami bagaimana tindakan sekolah dalam sosialisasi SNMPTN ya. Karena kebetulan kami itu adalah lulusan dari sekolah yang sama, yaitu SMA Negeri 8 Bengkulu Utara, atau yang sekarang dikenal Semapan Butara, yang memiliki singkatan lain yaitu SMA 8 Bagaikan Untayan Mutiara. Anjay. Dan jadi waktu itu ketika zamannya SN gitu ya, kami dikumpulkan ya, dihubungi dulu, dibikin daftar orang-orang yang eligible gitu ya, yang eligible. Lalu kami membuka dan kami sangat-sangat gembira gitu ya, karena dinyatakan eligible gitu. Pikiran kami tidak sia-sia gitu perjuangan selama SMA 5 semester ya, 5 semester ya, kurang lebih 5 semester. 5 semester mempertahankan nilai gitu ya, tidak sia-sia karena eligible. Lalu dipanggillah untuk berkumpul di sekolah, lalu diadakan sosialisasi oleh guru BK pada saat itu tentang bagaimana daftar akun LTMPT. Terus kita disuruh menentukan pilihan kita, 2 pilihan ya pada saat itu. Lalu pertemuan-pertemuan berikutnya gitu kan, karena ada beberapa pertemuan berikutnya memastikan gitu benar-benar memilih prodi itu atau enggak, atau mau ganti gitu kan. Nah, lalu setelah itu ya kita membuat akun LTMPT, terus ya sebagainya gitulah ya, sesuai aturan. Lalu memilih prodi. Nah, dalam memilih prodi ini tentunya ada drama atau tidak ya. Bagaimana kalau saya sendiri agak
saya sendiri nggak ada drama sebenarnya. Nah, akhirnya tidak lolos gitu karena tidak ada drama mungkin. Karena saya pada waktu itu memilih jurusan pertama Penjaskes di Universitas Bengkulu, yang kedua Penjaskes juga di Universitas Negeri Padang gitu cuy. Dan tidak ada yang lolos keduanya itu, dan membuat saya lumayan sakit hati. Oke, ya itu mungkin dari saya. Dan bagaimana Mbak Sari ini dalam memilih prodi pada waktu itu? Apakah ada kebingungan atau tidak ya? Pastinya bingung lah ya, soalnya kan waktu itu belum tahu juga sama SNPTN. Terus sebelumnya belum mikirin mau masuk jalur apa. Karena jurusanku IPS, waktu itu aku mikirnya yang paling gampang mungkin apa ya, di akuntansi, karena nyambung aja gitu. Sebenarnya waktu itu tuh ada 3 pilihan. Yang pertama psikolog, tapi di universitas yang dituju itu nggak ada jurusan itu. Terus yang kedua mau ngambil manajemen, tapi nggak jadi juga, akhirnya ngambil yang akuntansi dan alhamdulillah dapet. Bagaimana perasaannya ketika dinyatakan lolos gitu kan? Kita menunggu ya sampai jam berapa itu ya, jam 15 kayaknya. Membuka portal LTMPT, dan wah, ketika dibuka warna biru atau hijau? Biru warna biru, karena saya tidak tahu, karena yang keluar saya warna merah, tidak lolos. Bagaimana untuk yang keluar warna biru nih, perasaannya bagaimana? Ya pastinya perasaannya seneng banget lah ya. Aku bersyukur banget bisa masuk SN karena mungkin caranya mudah, terus nggak ada biaya-biaya lain yang harus aku keluarkan buat masuk univ. Udahlah gitu aja. Ya memang pasti kita semua merasa bangga apabila yang kita inginkan itu terwujud gitu ya. Dan ya sayangnya saya tidak lolos, itu aja sih. Ya, mungkin kita berdua memiliki kisah yang berbeda untuk diceritakan kepada anak cucu kita nanti gitu ya. Ya, itu tadi perasaannya ya. Mungkin Mbak Sari ini bisa membantu untuk adik-adik yang ragu gitu, agar tidak ragu lagi gitu dalam memilih. Kira-kira tuh gimana sih biar mantap gitu sama pilihannya, PTN-nya itu yang dituju? Yang pertama pasti kenali dulu minat bakat kalian di mana, kalian maunya di mana. Jangan sampai nanti kalian ngambil jurusan yang salah, karena nanti bakal ngeberatin kalian buat ngejalaninnya. Habis itu kalian lihat dulu peluang atau kuota di jurusan itu tuh banyak apa sedikit. Jangan sampai kalian milih jurusan yang kuotanya sedikit, terus nilai kalian juga nggak bagus-bagus amat gitu ya, karena kesempatan buat masuknya tuh kecil. Jadi intinya kalian milih jurusan itu harus sesuai dengan hati kalian maunya di mana, terus kalian mampu enggak ngejalaninnya. Habis itu lihat peluangnya juga. Ya itulah tips dan trik ya, sedikit tips dan trik yang mungkin bisa membantu kalian lah ya, supaya kalian tuh jangan terlalu terpengaruh gitu dengan omongan orang yang jurusan ini aja, karena yang ngejalaninnya itu ya kalian sendiri gitu.